Halo, salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung pada acara virtual talk show hari ini. Saya juga udah kangen banget nih sama Bali. Bali, I miss you. Special from Yogi Semata untuk Anda. Kau yang di sana, apa kabarmu? Aku di sini, rindukanmu. Hanya ada bayang wajahmu yang selalu hadir dalam benakku. Di sana, apa kabarmu? Aku di sini, rindukanmu. Hanya ada bayang wajahmu yang selalu hadir dalam benakku. Di sini aku selalu merindukanmu. Di sini aku selalu merindukanmu. Kita berdua saling merindu. Kau yang di sana, aku yang di sini, selalu merindu, berbagi satu rasa. Kau yang di sana, aku yang di sini, selalu merindu. Semoga bahagia selalu, you and me. Aku selalu merindukanmu. Di sini aku selalu merindukanmu. Kita berdua saling merindu. Kau yang di sana, aku yang di sini, selalu merindu, berbagi satu rasa. Kau yang di sana, aku yang di sini, selalu merindu. Semoga bahagia selalu. Kau yang di sana, aku yang di sini, selalu merindu, berbagi satu rasa. Kau yang di sana, aku yang di sini, selalu merindu. Aku rindukan Bali, I miss you. Bali, I miss you. Hello, I'm Rio Waida. I'm 19 years old and I'm from Indonesia, Bali. And I'm here in Miyazaki for represent my country. And the wave is fun. This is like the biggest
competition. This is for the Olympic. Indonesia! I'm just gonna compete and try and do my best. Go! Yes! It's sick to see so many CT guys coming, Gabby Medina, Felipe Toledo, Kelly. But for me, I'll be like not thinking about them, just thinking about myself and then try and do my best. If I can qualify to Olympics, I'll be so happy, super happy, and then I think my mom will be crying, be happy, so this is important. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Raden Isnanta, Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora. Yang terhormat dan kami cintai Ibu Bupati Tabanan, Ibu Niputu Eka Wiryastuti, yang terhormat Bapak TB Ade Lukman, Bapak Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, kemudian Mas Tipi, Sekjen Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, kemudian Bapak Iben dari founder Sebumi, kemudian juga Ibu Bung Tini Rusmini, yaitu Ketua KPRK dan penggerak UMKM Tabanan. Dan tak lupa juga kawan saya, Mbak Nirmala Dewi dari Pertiwi Indonesia, dan juga adalah Sekjen Perbasi. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan dari Bapak Ibu semua untuk acara sore hari ini dengan tema Surga Surfing Bali Barat. Tentunya ini merupakan kebanggaan bagi kami sehingga acara dapat terlaksana dengan baik, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas support daripada Kominfo, Kementerian Kominfo, teman-teman semua tim dari Kominfo, terima kasih atas supportnya selama ini, dan juga para panitia yang bisa mengadakan kegiatan pada sore hari ini. Harapan kami supaya apa yang akan kita bicarakan pada hari ini bisa saling sinergi, karena ini adalah bagian dari Bali I Miss You, di mana ini merupakan campaign untuk
Bali sendiri dan juga untuk destinasi-destinasi wisata lainnya. Karena kenapa Bali? Karena Bali adalah jendela pariwisata Indonesia, tentunya kita akan mulai dari Bali dulu dan akan dilanjutkan dengan daerah-daerah prioritas lainnya. Dan harapan kami semoga apa yang kami lakukan dan apa yang kami adakan pada sore hari ini, seri virtual kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat berdiskusi, semoga acara ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami perkenalkan dulu salamnya olahragawan. Jadi ketika kita bilang salam olahraga, dijawab dengan mengepalkan, dengan mengatakan jaya. Karena di mute, jadi dibatin juga boleh. Sebagai pengenalan. Salam olahraga. Jaya. 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 Terima kasih. Jadi supaya Jaya. Indonesia ini olahraganya jaya, kalau olahraganya jaya, aspek lain ikut-ikutan terdongkrak kejayaannya, termasuk aspek pariwisata. Karena lewat olahraga bisa juga mendulang turisme, dalam konteks menguatkan budaya juga olahraga bisa, dalam konteks membangun kebersamaan, persatuan juga olahraga sering diposisikan itu juga, dalam aspek ya membangun kebanggaan bangsa, merah putih kalau berkomandang atau Indonesia Raya berkomandang di negara lain, juga kadang olahraga di samping Bapak Presiden kalau hadir di tamu negara. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini Kementerian Pemuda Olahraga sangat mengapresiasi dan bangga kepada Ibu Lana dan semua panitia yang telah menginisiasi diskusi secara virtual tentang sport tourism kalau sudah bilang ya. Jadi olahraga yang berbasis wisata. Dan saya yakin Bali harus menjadi sumber inspirasi dari daerah lain untuk mengembangkan pariwisata olahraga. Juga kami hormati dan apresiasi atas supportnya dari Bupati Tabanan yang luar biasa memposisikan olahraga berbasis wisata ini menjadi kekuatan kita mendapatkan pariwisata. Pak Adi Lukman, Pak Sekjen juga terima kasih juga hadir di sini, berarti KONI juga tidak lupa membangun olahraga dan selalu juga mengkaitkan pariwisata. KONI juga sering menggelar event seperti PON, selalu mendongkrak pariwisata daerah dimanapun itu tuan rumah. Belum lagi KONI juga sering mengadakan event-event internasional yang semuanya dihitung berdasarkan kalkulasi wisata juga. Tidak hanya sekedar mencari menang kalah, tapi efek lain dari olahraga. Pariwisata, Kementerian Pariwisata, apresiasi kita dari Kemenpora baru saja menandatangani MOU dengan antar menteri, Menteri Pariwisata dengan Menpora dalam rangka penguatan sport tourism. Nah, konsepnya apa, kebijakannya apa, dan ini akan didukung oleh Kementerian Perindustrian, baik masalah perizinan, masalah konsep, masalah kebijakan-kebijakan lain, insya Allah nanti akan pro terhadap industri pariwisata, terutama industri pariwisata lewat jalur olahraga. Teman-teman semua yang juga hadir di sini, yang bisa sementara kami sebut seperti Persatuan Selancar Ombak Indonesia, terima kasih juga atas atensinya dan memang dunianya barangkali ya, yang terus kita, termasuk CEO Indonesia yang juga sangat memandang penting olahraga berbasis
wisata. Kementerian Pemuda dan Olahraga jelas mulai Haornas 2020 ini telah dicanangkan tentang sport industri dan juga sport tourism. Tourism tentunya juga industri juga. Kenapa itu penting? Karena olahraga Indonesia sebagai olahraga yang sekarang diposisikan sebagai olahraga modern tidak lepas dari hitungan ekonomi. Dulu olahraga itu diciptakan atau dibuat atau dilakukan sebagai alat perjuangan. Ketika PON pertama dilahirkan itu memperjuangkan eksistensi Indonesia setelah merdeka di mata dunia. Juga berbagai event PON, bahkan Olimpiade pun sebagai alat pemersatu bangsa sedunia. Jadi pelan-pelan olahraga sering beralih fungsi, bukan salah, tapi itulah perubahan dunia. Olahraga sebagai jadi alat pemersatu antar suku bangsa, kumpul berolahraga. Nah, sekarang berkembang lagi olahraga sebagai kekuatan ekonomi. Nah, olahraga macam apa yang bisa mendongkrak ekonomi? Nah, sebelum kita masuk tentang surfing, misalnya multi event. Taruhlah kalau di tingkat daerah PON, banyak daerah rebutan pengen jadi tuan rumah PON. Di tingkat SEA Games Asia Tenggara, orang rebutan negara ASEAN untuk mana tuan rumah. Sampai Asian Games, sampai Olimpiade. Kenapa berebut Olimpiade? Semua ada hitungan dari sisi pariwisata supaya dikenal, memperkenalkan pariwisata, orang lain datang ke Indonesia dengan banyaknya menonton. Tidak hanya multi event, tapi single-single event juga digelar. Misalnya baru aja Indonesia memenangkan bidding tentang sepak bola Piala Dunia U20. Itu juga ada kalkulasi pariwisatanya karena hitungannya titik-titik pentuan ruang sepak bola seperti di Stadion Wayang Dipta kalau nggak salah. Ini juga di Bali dari sekian banyak itu menjadi salah satu pilihan karena juga untuk mendongkrak pariwisata di Bali. Di samping nanti ada Palembang, ada Jakarta, Jakabaring, juga ada di Bali dan sebagainya. Itu baru sepak bola. Belum lagi Indonesia di Mandalika sudah kita tetapkan sebagai nanti pusat keunggulan wisata dengan MotoGP-nya, olahraga otomotif. Ini Bali pasti kecelepretan, ya, dapat imbasnya, baik dari perhotelan maupun transportasi maupun industri-industri lain. Tentu Mandalika tidak cukup menampung jutaan atau ratusan ribu turis yang datang ke sana. Itu rutin setiap tahun. Jadi harus disiapkan tidak hanya sekedar penonton saja, tapi segala sesuatu, entah itu kulinernya, entah pengenalan tentang spot-spot penting, termasuk keindahan ombaknya, supaya surfingnya makin banyak di Bali, terutama ya banyak titik-titik lah di Bali ini kita sudah yakin dan percaya itu. Jadi di Bali pun secara parsial percabang-cabang juga kita sering kenalkan dengan olahraga selancar ya, kemudian olahraga-olahraga yang lain. Bahkan kami kemarin di daerah Kutuh atau dari daerah dekat bandara situ, kita kenalkan tentang turnamen sepak bola usia muda. Hanya satu lapangan aja bisa menghadirkan tim dari 11-12 negara. Tapi kalau lapangannya 2 bisa berapa kali lipat. Ini kecamatan punya lapangan bola, desa punya lapangan bola, kalau semua direnovasi keren, ini juga menghadirkan wisata lewat turnamen sepak bola usia dini. Tidak harus Piala Dunia, usia dini aja bisa mendatangkan turis banyak. Contohnya di Swedia, dengan turnamen namanya Gothia Cup, itu lebih dari 100 negara hadir di Gothia, padahal nggak punya pariwisata. Cuma datang karena pengen main bola. Di Malaysia, negara. Nah, jadi ini sebagai pilihan. Tapi potensi alam kita, ini yang nggak bisa dikalahkan oleh negara lain.
baik laut, gunung, daratan, danau dan sebagainya, bisa dijadikan instrumen penting untuk menggerakkan pariwisata. Di sini tema penting adalah surfing. Nah, surfing ini Indonesia sudah terkenal, tapi jumlahnya wisatawan harus kita dongkrak lagi. Caranya apa? Ya tentunya turnamen-turnamen harus banyak dilakukan supaya publikasi lewat media menjadi kuat sehingga orang penasaran yang hobi surfing datang dengan wisata tanpa harus pertandingan pun nggak apa-apa, datang menikmati sensasinya ombak misalnya. Kemudian juga di tempat lain Indonesia sangat banyak lah yang tadi sudah di proposal ini disebut. Kami juga sudah pernah menggerakkan di Lampung, di pesisir sana, juga dilakukan hal yang sama, di Nias juga demikian. Nah, Bali tidak hanya Kuta atau yang lain, tapi banyak titik yang harus dikembangkan, terutama entah di Tabanan atau Bali Barat. Monggo lakukan, Kemenpora akan support dengan program-program nanti tentang olahraga berbasis air atau laut ini, tapi tolong dikemas dengan baik, tidak hanya sekedar datang main itu. Jadi banyak variasi permainan air yang bisa memberikan sensasi lain. Di samping juga promo-promo lewat olahraga ini sangat penting, karena promo tidak harus hanya berbunyi kunjungilah Bali, kunjungilah Indonesia, tapi dengan event olahraga secara otomatis orang akan tahu, oh ini ada alam yang keren, ada gunung keren, ada laut keren, ada budaya yang keren, ada kuliner yang keren. Semuanya akan dijawab tanpa harus dikata-katakan. Nah, harus disampaikan secara verbal, tapi dengan video lewat olahraga semua akan bercerita sampai ke manca dunia. Kita tentu masih merasa prihatin karena urusan pariwisata lewat olahraga ini kan baru mendongkrak tidak lebih dari 5% secara nasional. Jadi tentu masih kalah dengan negara tetangga, padahal kita alamnya lebih banyak, yang lebih keren. Kita harus lebih ekstra lagi untuk mempromosikan dengan cara menggelar-gelar event yang berbasis olahraga bahari. Banyak alternatif, tidak hanya surfing, bisa dengan cara olahraga seperti mendayung atau olahraga ya selam juga bisa, nanti dibarengi dengan turnamen golf gitu, atau bisa juga dengan menggelar event-event lain, jet ski misalnya. Ini juga banyak yang sifatnya menarik untuk kekuatan Indonesia. Jet ski Indonesia sudah cukup populer dengan prestasi-prestasi dunianya, dan ini juga mengangkat pariwisata kita. Atlet-atlet nasional kita bisa digiring ke Bali untuk tampil di sana sehingga bisa mewarnai event-event berbasis bahari di Provinsi Bali. Tapi kami pada kesempatan ini juga mendukung, mengapresiasi lewat olahraga yang dipilih yaitu surfing ini untuk terus ditingkatkan sekali lagi dengan event-event, tapi juga dengan penciptaan sumber daya manusia yang menjadi pemandu supaya lebih banyak pilihan rasa aman, pilihan untuk jenis permainan yang bisa untuk pemula atau untuk yang baru belajar, karena banyak pemandu yang bisa membimbing gitu kan, memperbanyak peluang kita untuk memasalkan atau membuat masyarakat dari yang tadinya belum mengerti, belum cinta menjadi cinta. Dari yang cinta terus kepingin terus ke Bali, menikmati itu karena saking cintanya dengan surfing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada sedikit waktu, kami tayangkan video singkat tentang sport tourism Indonesia.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti bisa lakukan dialog kalau ada hal yang perlu ditanyakan. Pada kesimpulannya, kita sama-sama mari kita jalin kerjasama antar instansi, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata dengan Kemenpora, dengan masyarakat olahraga, KONI, KOI, dan semua komunitas olahraga rekreasi untuk sinergi sehingga kekuatan kita menjadi dahsyat. Yang kedua, mari kita dorong dengan secepatnya berbagai komunitas untuk semakin meluasnya cinta olahraga bahari. Yang ketiga, kita akan coba dengan Kementerian Pariwisata, setelah MOU akan kita ciptakan regulasi-regulasi baru yang memudahkan berkembangnya olahraga rekreasi atau olahraga berbasis pariwisata. Kemudian kita coba lakukan banyak turnamen-turnamen atau kompetisi atau kejuaraan-kejuaraan yang berbasis tidak hanya selancar tapi juga olahraga-olahraga bahari yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, kita kembalikan ke pembawa acara. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Om. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi yang saya hormati kepada Deputi 3 Kemenpora, Pak R. Isnanta, yang tadi sudah menyampaikan banyak hal. Dan yang saya hormati Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Bapak Legend Purnawirawan Marsiano Norman.
kepada Sekjen Persatuan Selancar Ombak Indonesia, Bapak Titi Jabrik. Juga yang saya hormati ada Ketua Umum Perempuan Indonesia, Ibu Lana T. Kuncoro. Yang saya hormati Iben Yuseno Ismarson, founder Sebumi Indonesia. Dan yang saya hormati Ibu Tini Rusmini Gorda, sebagai penggerak UMKM Tabanan dan seluruh peserta virtual talk show yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelumnya saya panjatkan rasa syukur karena Tabanan sendiri menjadi agenda penyelenggaraan Bali I Miss You, yang tentunya ini merupakan appreciate yang luar biasa bagi kami pemerintah daerah, karena jarang-jarang Tabanan disebutkan, tapi pada hari ini merupakan hari yang spesial bagi kami di Tabanan, karena tentunya dapat menyadarkan kita bahwa banyak sekali potensi wisata terpendam yang belum kita bisa garap secara maksimal. Nah, tentunya seperti kita ketahui, kami di Tabanan sendiri itu memiliki banyak pantai ya. Ada 35 km lebih pantai kami, dan tentunya ini merupakan potensi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, perlu kita paparkan sedikit potensi Tabanan, di mana Tabanan sendiri juga memiliki banyak DTW ya, daerah tujuan wisata, juga banyak memiliki desa wisata. Kami juga ada pondok wisata, ada villa-villa dan hotel yang tentunya juga tidak sebanyak Badung, karena kami lebih mempertahankan kepada kearifan lokal dan sawah yang berkelanjutan, karena Tabanan sendiri merupakan lumbung pangannya Bali. Jadi kami juga memiliki fasilitas seperti restoran dan rumah makan yang tersebar di seluruh Tabanan. Konsep pariwisata Nyegara Gunung itu kami terapkan, karena kalau kita tahu yang namanya Nyegara Gunung itu, kami mengambil pariwisata dari laut terus ke gunung. Jadi di mana ini tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan tentunya harus bisa sinergi antara keindahan laut kami dan juga potensi gunung kami. Karena kami lengkap sekali, tidak hanya itu saja, kami juga punya danau, kami juga punya sawah, dan tentunya ini harus menjadi satu konsep, yaitu yang namanya Nyegara Gunung. Salah satunya perlu diketahui untuk laut sendiri kami juga punya Tanah Lot ya. Mungkin semua tahu tempat suci yang memang dikunjungi hampir 3 juta wisatawan dalam 1 tahun itu adanya di Tabanan, yaitu Tanah Lot. Salah satu destinasi Tabanan juga yang belum tersentuh sekarang ini, mungkin saudara-saudara tahu juga, adalah wilayah Tabanan Barat, di mana kami memiliki pantai ya yang saya sebutkan tadi hampir 35 km tadi, yang ombaknya cukup besar dan gelombangnya juga panjang dan tidak mudah pecah. Dan selama ini banyak sekali peselancar kita yang datang, khususnya mereka mencintai surfing, untuk menikmati keindahan pantai Balian ini. Dan tempat ini sering didatangi wisatawan surfer ini rata-rata 100 sampai 200 orang per hari. Nah, mudah-mudahan dengan adanya virtual hari ini, dengan agenda Surga Surfing Bali Barat, saya harapkan potensi yang tersembunyi di Tabanan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat kita Indonesia ini, masyarakat lokal kita, yang tentunya dengan adanya pandemik ini mungkin wisata dalam negerinya lebih dikedepankan, yaitu datang ke pantai kami, yaitu Pantai Balian. Nah, ini contoh-contoh fotonya, jadi bisa dilihat memang ombaknya panjang ya, jadi tidak pecah. Hanya saja mungkin belum banyak yang tahu, dan oleh karena itu harapan
saya khususnya sebagai kepala daerah berharap surga surfingnya Bali Barat ini bisa dipromosikan, bisa disupport dengan segala event-event mungkin nanti ke depannya. Karena kalau kita tidak buat acara atau event di sini, pasti orang tidak begitu tahu. Utamanya juga peran serta dari media sosial, peran serta dari kementerian mungkin, karena ke depan saya harapkan sport tourism yang memanfaatkan wisata bahari kita ini bisa diperkenalkan lebih jauh dan tidak kalah bagusnya dengan pantai-pantai yang ada di luar Bali. Potensi pendukung yang kami miliki, jadi kalau kita tahu Tabanan sebagai lumbung pangannya Bali, pastinya juga kita mengedepankan wisata desa, wisata yang memproduksi produk-produk kearifan lokal desa itu sendiri, termasuk salah satu kita memiliki yang namanya Niko Sake. Niko Sake ini terdiri dari 5 desa, di mana penghasil nira, kopi, salak, kelapa, ini kita jadikan satu untuk menjadi suatu kawasan yang menarik untuk dikunjungi. Jadi habis surfing, bisa datang ke Niko Sake misalnya. Atau habis surfing mau istirahat, kita juga punya salah satu fasilitas yang dikenal dengan nama Pondok Pitaya Hotel dan Restoran yang letaknya juga tepat di pinggir pantai. Memang kalau kita lihat tidak begitu banyak, karena kembali lagi kita harus lebih banyak mempromosikan dan membuat event. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan akan banyak mereka yang tertarik untuk mengembangkan wisata bahari kami yang selama ini orang belum lihat keasliannya ya. Jadi mungkin dengan acara ini bisa kita kembangkan ke depan. Dan dapat disampaikan juga salah satu cabang olahraga kontak pada waktu bulan Agustus sudah pernah diadakan secara virtual di Tabanan dan kami juga mendapatkan medali perak. Dan saya dapat info dari KONI tadi, KONI Tabanan, bahwa Desember akan ada kejuaraan internasional di Tabanan. Karena mungkin dilihat potensi pantainya yang begitu panjang dan juga ombaknya begitu bagus, mudah-mudahan ini juga ke depan ada mungkin turnamen event-event surfer mungkin bisa diarahkan ke Tabanan untuk bisa lebih mengenalkan Tabanan yang tersembunyi tadi. Nah, oleh karena itu saya harapkan support dan dukungan dari semua pihak, mungkin dari Kementerian Menpora juga, Kementerian Pariwisata, dan kementerian lainnya untuk bisa melirik apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Tabanan tidak kalah untuk potensi alamnya, tidak hanya sawahnya saja dengan World Heritage, kita punya Jatiluwih, kita juga punya Tanah Lot, kita juga punya danau yaitu Ulun Danu Beratan, dan kita juga punya pantai. Jadi ada Pantai Balian, kita juga punya Pantai Kedungu, kita punya Pantai Klating, banyak sekali pantai termasuk Pantai Sokel. Nah mudah-mudahan di tahun 2021 ini ke depan kita bisa promosikan dan di 2020 ini kita bisa lebih memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Tabanan. Baik, terima kasih dari saya itu saja dan mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, Indonesia lebih maju dan diberikan keselamatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari kita perdekat diri kita dengan rasa syukur dan mudah-mudahan surga yang tersimpan di Tabanan ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Grisha. I live in Bali, and it feels like Bali miss the tourists so much. So please come back. It's safety here. It's good surf, yoga, good food, everything you need for your happiness. All the best. We wait for you. Hi, my name's Brian. This is my wife Maureen. We're from Australia, currently in Bali. What we really miss about Bali this year is our friends from last year who were looking forward to returning, and they really are looking forward to returning.
from what we've seen, there isn't a lot to worry about here. In fact, we feel really lucky that we've been able to spend this year in Bali. So that's about as good a recommendation. Yeah, Bali's still as beautiful as ever. Miss you. This is for you. I'm Marty. I live in Bali, and we miss you guys being here. Come back soon. Bye. Hi, my name is Jenna, and I'm from Canada. I really miss all the yoga events, the surf culture, the people on the beach. We really, really miss you. Bali's such an incredible place. What a fantastic environment. We can't wait for you to come back. Hi Bali, I miss you. This is for you. My name is Julie. I'm in Bali. Let's go. Let's go. Let's go to Bali. Yeah. Bali, I miss you. Ini untuk kamu. Nama saya Ibu Cynthia dan ini anak saya. Saya kangen dengan kalian. Ayo datang ke Bali. Oke. Dadah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam olahraga. Yang kami hormati Bapak Raden Isanta, Deputi 3 Bidang Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Yang kami hormati Bupati Tabanan, Ibu Niputu Eka Wiryastuti. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal PSOI atau Persatuan Selancar Ombak Indonesia, Bapak Ibi Jabrik. Yang saya hormati Bapak Iben Yucenso Marson, founder daripada Sebumi. Yang kami hormati juga Ketua KPRK dan Penggerak UMKM Tabanan, Ibu Tini Rusmini. Yang kami hormati Ibu Lana Kuncoro, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju. Yang kami hormati juga sahabat kami di sini Ibu Nirmala Dewi, Sekjen daripada Perbasi yang pagi hari ini baru saja dilantik. Yang saya hormati juga moderator Bapak Odi Agus Sodikin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti virtual talk show. Kedua, perkenankan kami juga untuk menyampaikan salam hormat daripada Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Marsiano Norman, kepada seluruh peserta virtual talk show pada hari ini. Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia, di mana pada saat pandemi ini masih aktif melakukan kegiatan dalam rangka virtual talk show yang bertemakan Surga Surfing Bali Barat. Berikutnya kami juga menyampaikan selamat kepada Persatuan Selancar Ombak Indonesia yang sudah menjadi anggota resmi KONI Pusat yang telah diakui pada saat Rakernas KONI Pusat beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, KONI Pusat tentunya sebagai panjangan tangan daripada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, tentunya menyambut baik rencana optimalisasi kegiatan olahraga di Bali Barat. Sesuai dengan deklarasi daripada Bapak Menpora pada saat Hari Olahraga Nasional, di mana diusung 3 tema, yaitu Sport Science, Sport Tourism, dan Sport Industry. Oleh karenanya, KONI Pusat senantiasa akan mendukung kebijakan pemerintah dalam menggiatkan kegiatan-kegiatan olahraga, baik itu kegiatan pelatihan maupun kompetisi yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika Bali di tahun 2008 sebelumnya,
kita menyelenggarakan Asian Beach Games yang pertama di tingkat Asia dan diikuti oleh 45 negara. Nah, perlu diketahui bahwa inisiasi penyelenggaraan Asian Beach Games pada tahun 2008 itu diadakan mengingat dari masyarakat olahraga di Asia menginginkan pada waktu itu Bali bagaimana mendapatkan kepercayaan internasional kembali setelah adanya musibah bom Bali, di mana banyak wisatawan asing yang urung atau membatalkan untuk berangkat ke Bali. Pada saat itu kami berupaya untuk meyakinkan dunia internasional bahwa Bali aman dan cocok untuk diadakan kegiatan-kegiatan internasional. Oleh karenanya pada tahun 2008 diselenggarakan Asian Beach Games yang pertama di Bali dan diikuti oleh 45 negara, dan dampak daripada penyelenggaraan Asian Beach Games pada saat itu sangat luar biasa karena setelah diadakannya kejuaraan di tingkat Asia, Bali kembali mendapatkan kepercayaan internasional, di mana pada saat itu hadir Bapak Presiden Republik Indonesia, juga Presiden daripada IOC atau International Olympic Committee, dan juga hadir Presiden daripada Olympic Council Asia, dan juga seluruh Ketua Umum atau Presiden daripada National Olympic Committee dari 45 negara. Nah, hal-hal ini yang perlu kita kembali galakan di Indonesia, khususnya di Bali, untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional maupun kegiatan di tingkat nasional. Saya mencoba untuk sharing sedikit presentasi mengenai rencana kegiatan KONI ke depannya, dan ini mudah-mudahan dapat memberikan satu semangat kebersamaan, dan kami juga mengharapkan bahwa kegiatan ini dapat diadakan di Bali, khususnya di Bali Barat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sedikit mengenai rencana kegiatan KONI Pusat, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Kekeluargaan Nasional, KONI memiliki wewenang dan hak untuk penyelenggaraan multisport di tingkat nasional. Pembinaan olahraga di negara-negara tetangga di Asia didukung dengan kompetisi-kompetisi nasional. Kita bisa melihat kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh negara-negara tetangga seperti di RRC, itu mereka memiliki All China Games, National Asian Games, China National Youth Games. Di Jepang mereka memiliki National Sport Festival. Di India ada National Games of India, ada Khelo India Youth Games. Di Malaysia ada Sukma Games, ada Malaysian Invitation Mixed Martial Arts. Di Thailand ada Thailand National Games, ada Thailand National Youth Games. Di Korea mereka memiliki juga Korean National Sport Festival, ada the National Winter Sport Festival, ada the National Sport Festival for the Handicapped. Nah, kita mengusung olahraga unggul Indonesia maju. Agar olahraga Indonesia unggul, perlu diadakan berbagai kompetisi nasional yang berkualitas. Kompetisi olahraga nasional perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini KONI Pusat memiliki multi-event di tingkat nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional. Saat ini, hari ini juga sedang diadakan acara di Papua, yaitu 1 tahun menuju ke Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021. Kita ketahui bersama bahwa PON ini diundurkan menjadi ke tahun 2021 mengingat adanya pandemi COVID-19, yang kita harapkan pandemi ini dapat segera berakhir. Selain PON, kita juga rencana untuk menghidupkan kembali PON Remaja. Selain PON Remaja, kita juga merencanakan diadakannya penyelenggaraan kompetisi baru seperti National Beach Games, National Martial Arts Games, dan National Indoor Games.
Kegiatan-kegiatan ini merupakan mirroring atau refleksi dari adanya kegiatan-kegiatan di tingkat Asia. Di Asia kita ketahui sudah ada Asian Beach Games, Asian Indoor and Martial Art Games, dan juga ada Asian Youth Games. Oleh karenanya, KONI Pusat mencoba untuk menyelenggarakan kompetisi-kompetisi baru di tingkat nasional. Tentunya National Beach Games ini kita harapkan dapat diadakan di Bali. Nah, kompetisi yang tadi kami sebutkan merupakan kompetisi nasional yang menjadi prakualifikasi kompetisi multisport internasional, khususnya di tingkat Asia, untuk menjembatani jenjang pembinaan dengan jenjang kompetisi internasional. Nah, ini yang kami tadi sebutkan bahwa kami merencanakan juga diadakannya National Beach Games, National Indoor Games, National Martial Games, dan juga kita harapkan penyelenggaraan ini dapat diadakan setiap 2 tahun sekali. Penyelenggaraan banyak kompetisi nasional memberikan pengalaman untuk peningkatan standar penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional yang akan diadakan juga di Indonesia. Kita ketahui juga bahwa di Indonesia akan diadakan kejuaraan-kejuaraan internasional seperti FIBA, Basketball World Cup, kemudian juga ada MotoGP, kemudian juga ada rencananya World Beach Games, kemudian juga Asian Beach Games yang kita harapkan ini dapat diadakan di Indonesia. Nah, dengan event-event tersebut yang tadi kami sampaikan, ini memberikan kesempatan bagi daerah, khususnya di Bali, baik di kabupaten dan provinsi, untuk menjadi tuan rumah kompetisi multisport, sekaligus pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah. Event olahraga sebagai sarana pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah. Tadi kami sudah sampaikan juga multiplier effect atau dampak dari penyelenggaraan event-event internasional maupun nasional di Bali. Contohnya adalah Asian Beach Games yang diadakan pada tahun 2008. Dan di Jakarta, Palembang juga tahun 2018 kami telah menyelenggarakan Asian Games yang mendapatkan multiplier effect yang luar biasa. Kita melihat bahwa viewers daripada Asian Games yang diadakan pada tahun 2018 itu mencapai hampir 5 miliar viewers, di mana ini sebagai promosi yang sangat efektif melalui media sosial atas terselenggaranya Asian Games di Jakarta maupun Palembang. Tentunya penyelenggaraan event-event olahraga nasional ini akan meningkatkan pariwisata daerah dan juga akan meningkatkan ekonomi di daerah masing-masing. Penyelenggaraan kompetisi nasional. Nah, untuk menyelenggarakan kompetisi nasional yang berkualitas harus ada persyaratan standar minimum bagi tuan rumah. Pertama adalah harus didukung dengan IT sistemnya, kemudian broadcastingnya, marketing rights-nya, sport facility, dan juga peralatan, dan juga transportasi yang harus mendukung. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa infrastruktur di situ juga sebagai salah satu sarana penunjang untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan satu event ataupun multi-event. Nah, pemilihan tuan rumah bisa dilakukan melalui 2 cara, satu proses bidding atau juga penunjukan langsung atau one-on-one approach. Namun demikian, tuan rumah wajib memenuhi syarat yang diberlakukan oleh KONI Pusat. Konsep kompetisi baru yang akan kami usulkan yaitu National Beach Games. Di sini tentunya surfing itu juga akan menjadi salah satu cabang olahraga yang akan masuk dalam National Beach Games. Kemudian juga Bali, kami melihat juga mampu untuk menyelenggarakan National Martial Art Games, National Indoor Games. Ketika saya menjadi pengurus di Taekwondo Indonesia, kami pernah menyelenggarakan di tahun 2013
kejuaraan taekwondo tingkat dunia dan dihadiri oleh 50 negara peserta. Sampai tahun ini, negara-negara peserta yang mengikuti kejuaraan internasional taekwondo pada saat itu masih mempertanyakan kapan lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah. Dan mereka sangat menginginkan apabila Indonesia menjadi tuan rumah, diharapkan diadakan di Bali. Nah, kami sedang juga mencoba untuk mengusulkan agar kejuaraan-kejuaraan internasional yang bersifat single event dari seluruh cabang olahraga, di mana saat ini KONI Pusat memiliki anggota 71 cabang olahraga prestasi, juga dapat menyelenggarakan event-event di tingkat internasional maupun nasional akan diadakan di Bali. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Bupati bahwa petang salah satu cabang olahraga prestasi juga akan diadakan di Bali. Dan ini adalah satu hal yang sangat positif saya rasa. Untuk National Beach Games ini adalah salah satu contoh cabang olahraga yang akan dipertandingkan, tapi tentunya ini masih bersifat tentatif. Kemudian untuk National Martial Arts Games, kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali cabang olahraga bela diri. Kemudian untuk indoor games juga ada banyak sekali cabang olahraga yang kita bisa pertandingkan. Dan saya rasa di Bali sudah memiliki fasilitas pendukung untuk diadakannya kejuaraan multi-event untuk indoor games. Baik Bapak Ibu sekalian peserta virtual talk show, mungkin itu sekedar paparan kami dari KONI Pusat untuk menyampaikan apa yang kira-kira dapat KONI Pusat lakukan ke depannya, dan tentunya kolaborasi antara KONI Pusat dengan pemerintah pusat maupun daerah ini sangat diharapkan untuk menunjang arahan daripada Bapak Menpora, yaitu untuk menggalakkan sport industry, sport tourism, dan sport science. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan salam olahraga. Selamat sore kepada semua yang sudah hadir di acara sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga dari Kemenpora, Bapak Raden Isnanta. Ibu Bupati Tabanan juga terima kasih banyak sudah bersedia bantu acara hari ini karena tajuknya kebetulan adalah surfing. Jadi kami sebagai pelaku surfing sangat antusias. Tadi juga ada sambutan dari Bapak Ade Lukman selaku Sekjen dari KONI Pusat. Kami dari Persatuan Selancar Ombak Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada KONI yang sudah mengapresiasikan masuknya PB PSOI menjadi salah satu anggota KONI pada tahun ini. Dan tentunya terima kasih kepada Ibu Lana dan kepada semua yang hadir, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk judul hari ini Surga Surfing Bali Barat. Sebenarnya kita sebagai peselancar sudah tahu semua spot-spot destinasi yang ada di Bali. Bukan di Bali saja, tapi di seluruh Indonesia kita sebagai pelaku langsung sudah tahu semua pantai yang ada di Indonesia. Terutama untuk tadi ada pembukaan dari Bapak Deputi, itu sudah sangat jelas bahwa olahraga bisa memposisikan bangsa ini di posisi kita di dunia. Jadi olahraga itu sangat penting, dan dari Bapak Ade sendiri tadi sudah memaparkan potensi-potensi olahraga, event apa saja yang bisa kita lakukan di Indonesia. Dan kita kembali lagi ke Bali, terutama Tabanan. Sebenarnya Tabanan itu sudah sangat terkenal untuk di kalangan peselancar. Tanpa perlu dipromosi, kita semua sudah tahu seperti yang tadi Ibu Bupati bilang, ada pantai
Yang paling terkenal mungkin Pantai Balian, yang sekarang lagi terkenal juga adalah Kedungu, ya Gangga, Tanah Lot, Klating, dan di Pantai Soka pun itu sebenarnya bisa untuk surfing. Kalau dari saya pribadi, salah satu faktor yang mempercepat promosi wisata atau pengembangan daerah adalah dengan event. Karena event itu memberikan ajang sebagai promosi pariwisata dan langsung juga memberikan efek kepada sarana pengembangan olahraga tersebut di daerah tersebut. Jadi saran saya kepada pemerintah daerah terutama yang ingin mengembangkan daerahnya untuk bersinergi dengan pelaku-pelaku wisata di daerah tersebut. Tadi Bupati sempat menerangkan ada Pondok Pitaya, ada resort-resort lainnya. Sebaiknya semua yang sudah ada di daerah tersebut diajak bekerja sama untuk pengembangan olahraga surfing tersebut. Karena selama ini di Tabanan belum pernah ada event sama sekali. Event surfing masih didominasi daerah-daerah seperti Uluwatu, Canggu, Pantai Kuta, dan lain-lain. Jadi untuk Tabanan sendiri sebenarnya potensinya besar, tapi sangat sayang kalau saya mau jujur, pelaku surfingnya itu sangat minim sekali. Kalau kita ngomongin Tabanan, mungkin yang paling besar ya Badung di sebelah, tapi di Kabupaten Negara mungkin lebih banyak lagi pelaku surfing daripada Tabanan. Tapi tanpa mengurangi jumlah tersebut, sebenarnya potensi di Tabanan untuk pelaku surfingnya juga sangat bagus. Tapi banyak dari mereka sebenarnya yang bekerja di Kabupaten Badung, di Kabupaten sebelah. Ini karena menurut saya pribadi bahwa industri surfing, pariwisata surfing belum digarap dengan serius. Karena selama ini potensi itu akan selalu ada skala prioritas. Kalau prioritas di Tabanan adalah keindahan alam, tentunya untuk olahraga surfing yang bisa menjadi salah satu potensi wisata, mungkin bisa diposisikan di bawah posisi 1, 2, atau 3, atau 4. Jadi untuk memposisikan ini semua perlu program. Dan salah satu program itu adalah infrastruktur untuk wisatawan surfing itu sendiri. Karena kalau infrastrukturnya tidak ada, banyak wisatawan surfing yang akan hanya datang dan pergi kembali ke hotel atau penginapan mereka yang ada di daerah di luar Tabanan. Jadi seperti itu. Dan yang nomor 2 adalah faktor keselamatan. Kalau di Badung sendiri saya yakin Balawista sudah ada di semua titik pantai yang ada di Badung. Tapi untuk di Tabanan mungkin bisa dibantu nanti pengembangan pengamanan Balawista. Balawista adalah lifeguard atau pengaman pantai, di mana sangat disayangkan masyarakat Indonesia itu masih sangat awam tentang pantai dan alam sekitar, karena kita masih sering mendengar di koran-koran, di media, banyak orang yang terseret arus tapi tidak tahu untuk menyelamatkan diri. Karena sebenarnya arus itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk kita lewati, asalkan kita mengetahui tentang arus itu sendiri. Dan yang lainnya mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa kami dari PSOI ingin setiap daerah yang ada di Indonesia itu bisa mengembangkan olahraga surfing. Karena saat ini surfing sudah masuk ke Olimpiade. Seperti tadi video pembuka itu adalah Rio Waida, di mana dia itu saat ini sedang memperebutkan satu posisi lagi untuk bisa masuk ke Olimpiade. Jadi untuk bisa masuknya seorang atlet mencapai setingkat Olimpiade itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan, dan ini semua adalah menjadi kewajiban kita semua yang memiliki potensi olahraga tersebut. Karena surfing itu sendiri itu ada dari Aceh sampai NTT di Pulau Rote, dan dari Papua sampai Halmahera. Jadi potensinya sangat besar karena Indonesia kebetulan diapit oleh 2 samudra, Pasifik dan Laut Hindia. Dan kami sendiri tadi dari paparan Pak Ade, kita sangat antusias dengan banyaknya event-event internasional yang bisa mempertandingkan surfing. Karena kebetulan surfing di dunia, atlet-atlet Indonesia itu sangat terkenal. Tapi sayang di Indonesia
surfing itu belum sepopuler olahraga lainnya. Tapi tanpa mengecilkan hati pelaku olahraga surfing, seperti tadi Pak Ade juga bilang, sempat info bahwa surfing itu mulai dipertandingkan pertama kali di Indonesia pada saat 2008, pada saat Asian Beach Game, di mana Indonesia menjadi juara umum untuk cabang olahraga surfing. Di mana pada waktu itu yang bertanding adalah atlet-atlet dari Jepang, dari Thailand, dari Malaysia, dan dari berbagai negara di Asia. Dan untuk tahun 2021, kita sangat berupaya, kita sangat mohon kepada rekan-rekan di Kemenpora, rekan-rekan di KONI Pusat, untuk bisa memasukkan olahraga surfing sebagai cabang eksibisi di PON berikutnya. Dan ini bisa memasukkan kemungkinan untuk surfing bisa masuk ke PON setelah di Papua. Jadi kita sangat berupaya untuk bisa surfing masuk ke PON di berikutnya itu adalah di Aceh. Jadi dari saya sendiri untuk daerah Tabanan, jadi kita bisa melihat potensi-potensi untuk sportsnya. Dimulai dari event-event skala lokal bisa dibuat itu untuk kelompok umur. Habis itu kita bisa buat event skala nasional. Dan potensi event untuk di Tabanan sebenarnya eventnya bisa skala internasional, terutama Pantai Balian. Dan dari sana kita bisa mencari bibit-bibit baru, karena potensi semua atlet yang ada di seluruh Indonesia itu potensi terjauh dan tertinggi adalah Olimpiade. Jadi kita sangat mengharapkan semua daerah memastikan bahwa semua potensi itu bisa dilakukan dengan baik dan benar. Dan salah satu berita yang sangat baik adalah salah satu di mana akses dari Gilimanuk akan masuk sampai ke Tabanan. Jadi menurut saya ini akan membuka lebih banyak daerah-daerah surfing. Karena akses adalah salah satu yang mempercepat namanya pariwisata. Jadi saya pribadi sangat yakin bahwa Tabanan bisa menjadi salah satu destinasi wisata surfing yang lumayan bisa memberikan efek ekonomi kepada daerah Tabanan. Pada intinya masyarakat Tabanan adalah masyarakat yang sangat ramah, yang sangat open, dan tentunya mungkin perlu diperbanyak surf guide atau pelaku-pelaku surfing yang bisa membantu wisata-wisata surfing tersebut. Ini diperlukan dengan banyaknya mungkin melakukan program pelatihan untuk surf guide, pelatihan untuk pember servis papan kalau ada yang rusak, reparasi papan, dan tentunya adalah surf guide yang terbaik adalah putra daerah karena mereka lebih mengenal daerah tersebut. Karena kita tidak ingin putra daerah hanya sebagai penonton. Karena di Indonesia alam yang sangat indah, tapi yang paling sering menjadi pelaku adalah orang-orang di luar masyarakat tersebut. Jadi saya sangat mohon kepada Ibu Bupati dan kepada segenap masyarakat di Tabanan untuk bisa bersinergi, memberikan yang terbaik untuk potensi surfing. Karena kami dari PSOI selalu siap membantu untuk melaksanakan event, membantu membuat event, memberikan jalan, karena pada intinya kita harus selalu berkolaborasi dengan KONI, dengan PSOI, ataupun dengan media-media lainnya. Dari saya pribadi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim melalui Ibu Lana sendiri atau bisa langsung ke saya. Terima kasih banyak untuk waktunya dan semoga Tabanan bisa menjadi salah satu destinasi yang bisa memberikan dampak ekonomi yang sangat baik karena surfing adalah salah satu ikon, Bali adalah salah satu ikon surfing destinasi dari seluruh peselancar di dunia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang hadir di dalam acara virtual talk show Surga Surfing Bali Barat sore ini. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua yang luar biasa. Saya lihat ada banyak dari Bali, tapi juga dari seluruh Indonesia tampaknya. Saya sendiri sekarang duduk di Jakarta dan sesuai tagline-nya udah kangen banget sama Bali nih ya. Bali I miss you sesuai dengan campaign-nya. Semoga kekangenan ini bisa segera terobati dan mudah-mudahan paparan saya juga bisa sedikit
memberikan obat kangen lah sedikit buat teman-teman yang udah kangen sama Bali. Kecuali orang-orang yang memang sekarang sudah ada di Bali ya. Jadi saya Iben, saya ucapkan apresiasi juga kepada para pembicara sebelumnya, kepada Bapak Raden Isnanta, Deputi 3 dari Kemenpora, kemudian ada Bapak Ade Lukman tadi dari Sekjen KONI, Ibu Bupati, Ibu Putu Eka Wiryastuti, juga barusan ada Mas Tipi Jabrik ya dari Sekjen POSI, dan juga nanti ada Ibu Tini Rusmini ya dari penggerak UMKM di Tabanan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, Ibu Lana dari Perempuan Indonesia Maju, dan teman-teman semua yang sudah hadir sore ini. Saya mungkin agak sedikit turunan nih paparannya, tidak melulu tentang surfing atau olahraga, tapi sebetulnya ini terkait menjadi penting, yaitu kita akan bicara ekoturism atau ekowisata. Tadi sebetulnya Pak Raden Isnanta juga memaparkan bahwa sebetulnya, atau tadi Pak Ade Lukman, yang multi sport event ini akan menarik traffic kan, pengunjung untuk datang ke sebuah lokasi. Dalam hal ini misalnya kita berbicara Bali Barat. Setelah itu apa yang akan mereka lakukan kan? Tidak mungkin mereka setelah selesai kompetisi surfing atau kompetisi pantai mereka akan terus-menerus ada di pantai. Pasti mereka akan mencoba melihat, look around, melihat lagi potensi-potensi wisata yang ada, yang tadi sudah disampaikan, dipaparkan dengan luar biasa sekali oleh Ibu Bupati ya. Nah, saya ingin sedikit mengelaborasi di situ, karena surfing bisa menjadi strategi untuk menarik traffic, tapi ekowisata itu yang akan membuat length of stay dari teman-teman yang hadir atau tiba itu menjadi lebih lama, dan bisa memberi kontribusi lebih banyak ya untuk masyarakat sekitar dan perekonomian juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga tidak boleh lupa bahwa surfing ini juga mungkin olahraga yang sifatnya ada seasonnya ya, Mas Titi ya. Ada musimnya. Sekarang mungkin sudah mulai habis nih di akhir Oktober gitu untuk surfing. Sehingga memang tidak bisa sepanjang tahun, sehingga perlu ada alternatif wisata lain yang dieksplor, sehingga pada saat angin sedang tidak berpihak pada surfing, ada kegiatan-kegiatan lain yang tetap bisa menarik atau membuat roda wisata atau perekonomian bisa terus berputar. Itu yang menjadi penting kenapa ekowisata menjadi bagian dari paparan di Virtual Talk Show kali ini. Izinkan saya sharing sedikit screen. Apakah sudah bisa dilihat screen saya? Sudah, Pak Iben. Sudah bisa dilihat ya screen-nya? Oke. Saya akan mulai sedikit. Pertama-tama perkenalkan sedikit mengenai Sebumi ya. Jadi saya akan berbicara sedikit dalam 10 atau 15 menit ke depan mengenai potensi ekowisata di Bali sebelah barat, in particular di Tabanan. Sebumi sendiri apa? Jadi kami ini adalah eco travel experience provider. Jadi memang fokus kami adalah di community based ecotourism dengan misi untuk memperkenalkan keindahan dan juga keanekaragaman hayati dari Indonesia. Dan juga bukan hanya itu, tapi juga terkait budaya dan sustainability atau keberlanjutan. Karena kita percaya bahwa wisata itu tidak boleh hanya untuk generasi saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Dan memang fokus kami adalah di area-area yang sifatnya konservasi ya, biasanya di Taman Nasional ataupun di area-area yang alam seperti itu. Dan kami seluruh Indonesia. Nah, teman-teman kita tahu bahwa pandemi ini sangat menghit sekali sektor wisata ya, khususnya teman-teman di Bali yang saya pikir 80% sampai 90% mungkin. Di Tabanan mungkin lebih sedikit ya, tapi PAD-nya sangat menggantungkan diri pada wisata. Dan tentunya ini merupakan sebuah cobaan besar gitu, tapi untungnya sekarang sudah mulai perlahan-lahan ada angin ya, seperti surfing gitu, ada angin untuk bouncing back. Dan tentunya ini yang mengumpulkan kita juga di sini sore ini, karena kita ingin bahwa kondisi ini tidak terus-menerus berlarut-larut, sehingga kita bisa segera kembali dan juga bisa masuk ke dalam sebuah adaptasi yang baru di era yang baru. Dan pada saat itu seperti apa sih tourism? Nah, mungkin ini juga yang perlu kita pahami teman-teman. Menurut kami wisata setelah pandemi tidak akan sama seperti wisata sebelum pandemi. Jadi boleh kita berangan-angan untuk
semuanya kembali, tapi pastinya akan different, tidak akan sama. Seperti sekarang aja kita melakukannya secara virtual, kalau sebelumnya biasanya selalu offline ya. Dan mungkin kebiasaan-kebiasaan virtual ini juga akan tetap stick, bahkan setelah pandemi nanti usai. Nah, kalau kita bicara wisata pasti gitu, kalau dari analisa kami, orang akan cenderung mencari destinasi yang less traveled, destinasi yang memang jarang dikunjungi. Jadi ini menjadi peluang sebetulnya buat Tabanan gitu, karena walaupun Tabanan punya Tanah Lot, Tabanan punya juga Jatiluwi yang sudah sangat terkenal mendunia, tapi area-area lainnya sebetulnya kan masih cukup kurang dikenal atau less traveled ya, sehingga ini mungkin sebelumnya menjadi kelemahan tapi bisa menjadi kekuatan in the future. Yang kedua pastinya international tourism tidak akan kembali pick up sampai akhir 2021, sehingga memang kita akan mengandalkan banyak sekali local or domestic tourism. Dan sebetulnya dengan dibukanya Gilimanuk gitu ya, jalur darat itu menjadi salah satu alternatif untuk membuka ya keran untuk local domestic tourism. Dan lagi-lagi Bali sebelah barat menjadi pintu masuk di sini, dan itu adalah sebuah peluang juga. Bagaimana Tabanan bisa menjemput ini sebagai peluang tourism setelah pandemi. Yang kedua, orang akan mencari kegiatan yang mikro, perorangan, tidak berkerumun, dan terus mengedepankan hygiene, makanya kegiatan-kegiatan di alam, dan juga kegiatan yang berkaitan sama wellness atau kesehatan. Sehingga tepat sekali surfing, ataupun yoga, ataupun olahraga yang sifatnya memang perorangan gitu ya, tidak berkerumun, itu menjadi salah satu alternatif yang menarik untuk dilakukan setelah pandemi. Nah, itu juga yang akan menjadi peluang. Dan yang terakhir, orang kangen banget ya, kita sekarang sehari-hari di depan layar, di dalam ruangan gitu. Kita ingin sekali kembali ke alam. Kita ingin sekali berada di pantai, berada di hutan, berada di gunung gitu. Mendapatkan oksigen langsung dari alam, dari ibu bumi gitu. Nah, itu yang akan dicari orang. Dan Bali punya semuanya sebetulnya. Dan Bali Barat juga punya itu, sehingga dari 4 ini saja gitu sangat besar tampak peluang bahwa walaupun sekarang kita melalui masa yang sulit, tapi percayalah bahwa setelah malam yang tergelap itu adalah matahari akan terbit ya. Biasanya kan malam tergelap itulah adalah detik-detik sebelum sunrise, dan kita percaya sunrise akan segera datang. Nah, dalam kaitan itu saya mungkin akan sedikit nuwun sewu ini Ibu Bupati ingin menambah sedikit gitu ya paparan dari Ibu Bupati dan teman-teman di Tabanan. Ini berdasarkan kunjungan yang saya dan tim Sebumi lakukan sebelumnya atas undangan juga dari teman-teman ya, dari Ibu Lana gitu, dari Pitaya juga, untuk bisa mengeksplor sebetulnya apa sih ekowisata yang ada di Bali Barat. Dan disitulah saya terpesona ya, Bali ini saya pikir kita udah tahu Bali, ternyata kedalamannya orang Bali itu tidak ada habis-habisnya, termasuk konsep seperti Nyegara Gunung yang tadi Ibu Bupati sampaikan, itu kita pelajari di sana, dan itu harusnya menjadi sesuatu yang muncul. Dan selama ini kita kan datang ke Bali ya, maaf nih, biasanya kan hanya fun-nya aja gitu ya, datang, enjoy, relax, pulang, tapi kita nggak benar-benar memahami kearifan-kearifan lokal dan juga filosofi hidupnya orang Bali. Kita merasa datang ke Bali nyaman, itu kan sebetulnya hanya surface level atau hanya merupakan kulit luar yang kita rasakan. Tapi kalau kita menyelam sedikit lebih dalam, sebetulnya kita akan mendapatkan sesuatu yang sebetulnya lebih berharga lagi di Bali. Dan itu menurut saya future of tourism di Bali. Ketika Bali mengembalikan soul-nya Bali gitu kepada para pengunjung. Jadi kita jangan terjebak di kulit luarnya saja. Nah, ekowisata adalah sarana untuk mengembalikan soul itu, sehingga wisatawan itu bisa mendapatkan itu, bukan hanya mendapatkan kulit luar dari wisata. Nah, apa saja sih ekowisata itu aspek-aspeknya gitu. Yang pertama pasti alam, yang kedua ekonomi dan sosial dan culture dan budaya. Jadi 3 aspek ini yang harus ada di dalam ekowisata. Jadi dia secara nature dia membantu alam, konservasi, sustainability. Yang kedua secara ekonomi pasti memberi dampak buat local people ya, bukan hanya segelintir orang. Kemudian juga secara sosial dan culture tadi memperkuat, memperdalam kearifan-kearifannya orang Bali, bukannya melunturkan. Nah, itu yang saya pikir ini juga yang sangat dipahami orang Bali. Waktu saya datang ke sana, orang Bali luar biasa sekali, paham sekali bahwa masa-masa pandemi ini sebetulnya adalah masa yang Sang Hyang Widi malah mengingatkan, mencoba meluruskan kita kembali ke jalur yang tepat di dalam kita melaksanakan wisata. Dan harapannya ekowisata adalah jalur yang tepat itu. Nah,
Apa sih pelaksanaan ekowisata itu kalau kita kupas satu persatu? Pertama adalah secara traveling itu harus low impact, harus seminim mungkin dampaknya terhadap alam. Yang kedua ada koneksi terhadap kearifan lokal sama orang-orang lokal yang ada di sana secara genuine, secara bukan artificial ya, secara genuine. Dan terakhir harus bisa terlibat untuk menjaga dan mengkonserv alam yang ada di sana, bukannya menghancurkan gitu. Seringkali kita melihat orang snorkeling atau diving, tapi yang ada malah merusak terumbu karang. Nah, itu yang ingin kita hindari karena kita ingin wisata ini malah membantu alam, bukan sebaliknya. Karena sudah begitu banyak alam membantu kita, ini saatnya tugas kita melalui wisata untuk mengembalikan kembali alam sehingga berada di jalur yang tepat. Nah, prinsip dari ekowisata di Sebumi adalah kita travel to connect. Jadi travel itu bukan hanya untuk hura-hura, tapi juga untuk terkoneksi kembali. Dan ini yang dicari orang. Terkoneksi kembali dengan alam, terkoneksi kembali dengan orang, dan yang paling penting terkoneksi kembali dengan diri kita sendiri. Nah, ini ada erat sekali kaitannya sama healing, sama pengobatan, wellness. Dan sekarang semua orang kan mencari itu ya. Semua orang ingin sehat sekarang selama pandemi. Ingin imunitas tubuhnya kembali. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau semua orang paham dan bisa mengakses inner self ya, dan itu yang saya pelajari dari teman-teman di Bali. Nah, saya akan sedikit memaparkan beberapa hal yang kami lihat waktu kami ke Bali sebelah barat di Tabanan ya, dan around tentang nature, culture, dan sustainability yang ada di sana. Yang mungkin jarang diekspos. Kalau Tanah Lot, Jatiluwis semua udah tahu, udah sangat terkenal. Yang pertama kita masuk dari Gilimanuk waktu itu. Jadi ini mungkin tidak terletak di Tabanan, ini adanya di Buleleng ya. Tapi ini adalah taman nasional, mungkin satu-satunya taman nasional yang ada di Bali, yaitu Taman Nasional Bali Barat. Taman nasionalnya adalah wilayah konservasi. Ini adalah spot yang terbaik sebetulnya untuk kita menjelajah hutan, laut, dan terumbu karang yang ada di sana. Saya nggak akan terlalu banyak membahas itu, Bali Barat, nanti kita bisa explore nanti kalau ada pada sesi tanya jawab. Yang kedua dari sisi nature dulu nih ya, tadi kan ada 3 nature, culture, dan sustainability. Pastinya ini tadi saya bukan ahlinya di sini, takut salah ngomong ya sama Mas Tipi Jabrik, malu nanti. Tapi definitely Bali, West Coast Bali ini adalah salah satu spot-spot terbaik. Saya waktu itu menyaksikan sendiri gitu, duduk di pinggir restoran di Pondok Pitaya waktu itu melihat ke arah laut. Waktu itu bulan Agustus, luar biasa sekali. Ombaknya ya, bulannya lagi bagus-bagusnya untuk kita melakukan surfing atau belajar surfing ataupun sekedar menikmati orang-orang yang sedang belajar surfing. Nah, ini menarik sekali sebetulnya yang ada di sana. Dan laut memang selalu menjadi pesona khusus ya kalau kita ke Bali. Orang ingat Bali kayaknya ingatnya pantai atau laut. Nah, itu juga yang seringkali orang salah kaprah dan sayang gitu kalau ke Bali hanya ngelihat pantainya. Karena sebetulnya konsep negara gunung tadi kalau kita pelajari, laut dan gunung itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kosmologinya orang Bali. Sehingga kalau ke Bali ya mau nggak mau kita harus lihat gunungnya juga. Nah, di Tabanan ini ada namanya Gunung Batu Karu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah atau perlu dikoreksi gitu. Setahu saya ini adalah gunung tertinggi kedua di Bali setelah Gunung Agung. Dan di sana ada 2 pura, dan pura yang di atas atau itu adalah pura yang tertinggi salah satu pura tertinggi di Bali. Bentuk kawahnya sangat bagus ya, batok terbalik, dan kalau kita bicara aktivitas outdoor ya, kalau surfer nggak tahu kalau orang surfer, tapi kalau orang-orang yang menyukai outdoor activity biasanya suka juga hiking atau trekking. Dan sebetulnya Gunung Batu Karu ini bisa menjadi salah satu alternatif wisata outdoor yang ada di Tabanan, yaitu untuk kegiatan trekking atau hiking. Dan selama trekking juga kita bukan hanya trekking, melihat gunung, melihat keindahan, tapi melihat bagaimana tadi konsep kosmologi triangganya Bali ya. Ada Triloka ya, ada di atas gitu, ada Madya, dan yang paling bawah itu di laut gitu ya. Itu semua adalah satu kesatuan, mulai dari yang paling suci sampai yang agak-agak nista gitu ya. Kalau sebetulnya kalau konsep orang Bali kan seperti itu ya. Nah, bagaimana aliran air dari gunung itu sebetulnya memberikan kehidupan buat sekelilingnya. Nah, itu yang perlu kita eksplor. Dengan kita berkegiatan ekowisata, kita bukan hanya akan mengapresiasi alam, tapi juga kita akan mengapresiasi kearifan lokal dan filosofinya orang Bali. Dan luar biasa sekali, saya kangen banget. Saya pengen banget kalau saya ke Bali lagi, saya ingin naik gunung yang ada di Bali. Karena dari situ kita pelan-pelan dan turun sedikit dari gunung, kita akan menemui air terjun yang luar biasa indah. Ini adalah air terjun yang ada di belah Mantung ya, dan ada 3 sebetulnya air terjun di sana.
Waktu itu saya jalan tuh sama Mas Darius ya, kita melewati perkebunan kopi ya di situ. Kita ngelihat air terjun yang luar biasa sekali, indah. Ada air terjun Pelangi juga di situ, dan bukan hanya air terjun keindahannya, tapi juga kita belajar bagaimana air dari gunung itu sebetulnya turun melalui air terjun yang ada di perbukitan, kemudian dia akan turun lagi ke sungai-sungai yang akan mengalir melalui anak-anak sungai, dan itu adalah Sungai Balian ya, dan baru dia berakhir di ini persis di sebelahnya Pitayan ya, di Balian Beach ya. Itu ada anak sungai yang muara gitu, yang luar biasa juga indah, bersih gitu, tempat biasa juga orang-orang Bali melakukan upacara ya kalau lagi melukat. Dan di sana bukan hanya ada pantainya, tapi juga ada Secret Bay, ada cliff, ada Bat Cave yang luar biasa. Bagaimana kemudian kita melihat kosmologi mulai dari gunung, air terjun, ke sungai, sampai akhirnya bermuara ke laut. Itu sebetulnya sebuah cerita perjalanan yang luar biasa, harus dieksplor, sehingga Bali itu bukan hanya lautnya, tapi ada perjalanan keindahan yang jangan sampai kita lewatkan. Itu kita baru bicara alam. Kalau kita bicara budaya juga sangat luar biasa, pastinya upacara-upacara healing orang Bali itu kan mulai dari water healing, fire healing, sampai usada pramana ya, healing dengan herbal, itu kan merupakan sesuatu yang sekarang orang cari. Siapa sih orang yang sekarang nggak minum jamu? Saya aja sekarang kerjaannya minum teh jahe kalau pagi supaya imunitas tubuh saya meningkat gitu ya. Nah, semua ritual-ritual, tradisi-tradisi budaya yang ada di sana juga sebetulnya sesuatu yang perlu diangkat dan di-expose. Termasuk juga di Bali Barat ini banyak sekali, yaitu ada Pura Pucak Kedaton tadi yang ada di atas Gunung Batu Karu, di bawahnya juga ada pura juga. Kemudian juga kalau kita bicara sejarah Bali, saya baru belajar karena waktu saya nyebrang dari Gilimanuk itu saya baru belajar ada mitologi yang percaya bahwa Bali itu tadinya nyambung sama Jawa, kemudian dibelah ya oleh seorang pertapa, dan jejaknya itu ada di Segara Rupek Temple ya, atau Pura Segara Rupek ya. Dan juga di sana ada beberapa juga pura-pura yang menarik sekali yang ada di Menjangan, yang ada patung Ganesha yang luar biasa besar, paling besar yang pernah saya lihat. Jadi semua itu adalah bagian dari budaya yang juga menarik sekali yang ada di Bali Barat, yang tidak akan habis untuk diceritakan dan menarik minat pengunjung. Bicara budayanya juga, kalau kita bicara budaya pasti sebetulnya saya juga belajar kemarin dari orang Bali bahwa wisatanya Bali itu fondasi dasarnya sebetulnya adalah pertanian. Jadi dan Tabanan ini termasuk lumbung ya, pertanian. Sehingga kalau mau mempelajari wisata Bali pada akarnya, sebetulnya orang harus datang ke Tabanan, karena di Tabanan pertanian itu masih hidup dan masih menjadi fondasi dasar dan utama. Kalau kadang-kadang kalau kita datang ke tempat Bali yang lain ya, kalau nggak ada tamu ya pertaniannya berhenti gitu kan. Kalau di Tabanan kan tidak. Sehingga pada saat saya datang kemarin itu kopinya lagi merah-merah gitu, ada buah-buahan jeruk-jeruk yang berjatuhan gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Itu ngelewatinnya aja, nggak usah kita menikmati kopinya, udah ada perasaan senang dan bahagia yang luar biasa. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang bisa dieksplor gitu dan bisa ditawarkan kepada para pengunjung yang datang ke Bali sebelah barat. Dan terakhir yang terkait sama sustainability, saya ingin menyampaikan bahwa yang saya kemarin temukan juga bahwa sekarang ini orang kembali ke farming kan, karena wisata sleep gitu, tidur, sehingga orang-orang bergerak kembali ke akarnya, yaitu tentang pertanian. Dan kalau kita bicara pertanian yang organik atau pertanian yang berkelanjutan, bukan pertanian yang bisa malah menghancurkan alam. Dan itu di Tabanan kemarin kita datang ke sebuah tempat gitu ya, di mana mereka memperkenalkan konsep itu. Jadi grow, cook, and heal. Bagaimana orang bisa menumbuhkan pertanian, kemudian memasak, dan kemudian menyembuhkan. Sehingga apa yang tumbuh dari alam itu harusnya menyembuhkan kita, bukan sebaliknya. Sekarang kan gitu ya, sekarang kan sebaliknya. Apa yang dari alam bisa berbalik kepada kita. Nah, konsep-konsep ini yang ingin kita perkenalkan melalui konsep ekowisata ketika orang datang ke Bali Barat. Jadi bukan hanya surfingnya, tapi setelah surfing juga tetap sehat. Nah, kearifan-kearifan inilah yang secara organik itu waktu itu mereka sampai masak sendiri, luar biasa, itu nikmat sekali. Kebutuhan-kebutuhan pangan lokal dan juga obat-obatan lokal itu semuanya ada di satu petak tanah gitu yang enggak terlalu luas, tapi semuanya sudah disediakan oleh alam, dan orang Bali sangat pintar sekali untuk bisa memanfaatkan berbagai macam kekayaan yang alam berikan dari pertanian.
Dan terakhir pastinya kalau kita bicara kesehatan itu mulainya dari inner, dari diri kita sendiri, sehingga kegiatan-kegiatan seperti yoga, meditasi yang dekat sekali dengan ritual-ritual dasar dari orang-orang Bali gitu ya, oleh ibu-ibu Mangku dan bapak Mangku yang ada di sana, termasuk juga instruktur-instruktur yoga, meditasi, itu adalah semua kegiatan yang bisa kita lakukan untuk bisa mengeksplor ekowisata yang ada di Bali. Pada akhirnya uraian saya cukupkan sampai di sini. Pandemi sudah membuka mata kita tentang pentingnya ekowisata sebagai kenormalan baru dalam berwisata. Kita akan bangkit, dan pada saat kita bangkit, kita akan kembalikan wisata kembali kepada jalur yang tepat, sehingga bisa memberikan manfaat seluas-luasnya, bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk generasi selanjutnya dan untuk alam. Karena pada akhirnya alam akan memberikan manfaat untuk kembali kepada manusia. Terima kasih uraian dari saya, semoga bisa menambah nuansa ataupun paparan dari para pembicara yang lain sore ini. Om Santi Santi Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Raden Isnanta, Deputi 3 Pembudayaan Kemenpora. Saya hormati senior saya, tempat saya banyak belajar mengenai multi event, Bapak Ade Lukman, Sekjen KONI Pusat. Luar biasa nih Pak Ade, kiprahnya di dunia olahraga juga. Saya belajar dari beliau itu sejak SEA Games 2011 kalau nggak salah, dan luar biasa sekali. Di sini juga hadir Ibu Bupati Tabanan, Ibu Niputu Eka Wiryastuti. Bu, tadi paparan atau video tentang pariwisatanya itu luar biasa juga loh Bu, bikin saya tuh jadi semakin kangen banget sama Bali, khususnya Tabanan. Habis ini jadi kayaknya udah pengen buru-buru pengen berangkat ke Tabanan aja nih ngelihat videonya Ibu Bupati tadi. Luar biasa keren. Ada juga Mas Tipi Jabrik, Sekjen PSOI. Selamat sore Mas, apa kabar? Ibu Lana, Ketua Perempuan Indonesia Maju. Bu Lana, selamat sore. Di sini ada Mas Iben, juga luar biasa. Mas Iben tadi sama-sama bikin kangen, pengen cepet-cepet ke Bali. Paparannya ada Ibu Tini, Mas Yogi, yang kita tadi dengerin bareng-bareng musiknya pada saat pembuka. Wah, itu udah keren tuh musiknya. Juga Mas Odi sebagai moderator. Selamat sore lagi Mas Odi dari Prakarsa Nusantara. Baik Bapak Ibu sekalian, para narasumber, para peserta, memang setelah saya dengerin tadi dari berbagai masukan dari berbagai narasumber, memang ya yang namanya multi event olahraga sangat berdampak sekali pada promosi sebuah daerah. Itu betul sekali. Saya bisa melihat sendiri yang paling fresh terakhir adalah Asian Games 2018, di mana itu menyebutkan 2 nama kota, Jakarta dan Palembang. Kebetulan saya juga terlibat di sana, yang menyebabkan semua orang itu jadi googling tentang 2 kota tersebut. Jadi pengen tahu, jadi searching tentang Jakarta di mana, Palembang di mana. Udah pada dengar, udah sering dengar, tapi jadi pengen tahu lebih lagi. Seperti misalnya what to do, where to go selama di sana, mau ngapain aja, dan inilah dampak dari sebuah multi event olahraga atau yang tadi disampaikan sama Pak Deputi adalah sebagai sport tourism, dorongan pariwisata melalui dunia olahraga. Bapak Ibu sekalian, sebagai dari sisi Perbasi, kita juga akan mengadakan bola basket, akan mengadakan kejuaraan FIBA Asia Cup di 2021 mendatang. Negara-negara Asia berkumpul di Jakarta. Kemudian di 2023 mendatang ada kejuaraan dunia basket di Jakarta juga. Tapi bukan karena di Jakarta terus Jakarta saja yang terpromosikan. Karena pada momen-momen itu kita juga menjual daerah lain, khususnya Bali. Karena seperti Bu Lana tadi bilang di pembuka bahwa Bali ini memang salah satu jendela pariwisatanya Indonesia. Makanya saya hari ini dari Pertiwi Indonesia juga ingin menceritakan sedikit program kita mengenai Bali I Miss You.
Bapak Ibu sekalian, memang kita sedang menggalakkan sekali tentang program Bali I Miss You. Kenapa? Karena kita tahu era pandemi sekarang ini yang memberikan dampak atau pukulan luar biasa sekali kepada dunia pariwisata, membuat kita itu nggak bisa kemana-mana. Buat orang-orang yang biasanya berpergian jadi agak parno. Kata orang nih, jadi nggak berani kemana-mana. Jadi dia harus stay di rumah aja. Lalu bahkan untuk pergi keluar rumah pun hanya sekali-sekali mereka lakukan. Masih banyak orang yang mengalami atau ketakutan karena hal-hal itu. Masih sangat banyak sekali kita temui. Ada baik nggak baiknya. Jadi kalau misalnya di rumah terus, kalau menurut dari sisi kesehatan, imun kita juga jadi turun. Padahal sebetulnya, ini kalau kata senior-senior orang-orang olahraga, kalau mau meningkatkan imun, iya jalan, keluar rumah, olahraga di bawah sinar matahari. Kalau kata beberapa orang-orang olahraga kan mereka bahkan menganjurkan, ada yang bilang sepedahan, surfing juga bisa salah satu kegiatan yang sangat berpotensi untuk bikin kita lebih sehat, terhindar dari COVID dan sebagainya. Tetapi pada program Bali I Miss You, saat ini memang kita dari Pertiwi Indonesia bekerja sama dengan Perempuan Indonesia Maju, Prakarsa Nusantara, Kementerian Kominfo, sama-sama ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai lebih kepada protokol kesehatannya, supaya kita bisa berwisata nyaman, aman di era pandemi sekarang ini. Karena kita tahu yang namanya traveler, orang bepergian, sekarang sudah mulai banyak. Alhamdulillah nih kalau kita lihat, kalau saya dengar dari teman-teman saya yang lagi pada di Bali, awal-awal sekali bulan Juni, Juli kemarin memang agak sepi, tapi kemudian sudah mulai agak meningkat, sudah mulai berani. Nah ini, tetapi sebetulnya boleh dilakukan untuk berwisata, bertraveling kemanapun yang kita mau, khususnya ke Bali. Karena apa? Karena seperti saya bilang tadi, keluar rumah adalah meningkatkan imunnya kita. Lagian juga kita tuh kalau misalnya di rumah tuh, bahkan work from home bisa dirubah menjadi bekerja dari tempat destinasi wisata. Kita melakukan sosialisasi mengenai patuh terhadap protokol kesehatan selama perjalanan berwisata. Itu sudah kita lakukan dengan beberapa skema dalam beberapa program. Salah satu program kita, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah bikin nih IG Live-nya di Instagram-nya Pertiwi Indonesia. Kita ngajak influencer, salah satunya ada musisi, Kotak Band, kemudian ada dari NAF, yang kita harapkan mereka bisa menginfluence, bisa ngajak semuanya juga berpergian dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Webinar-webinar yang dilakukan seperti hari ini juga bagian dari program-programnya kita lakukan, dan kita melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti hari ini salah satunya masyarakat olahraga. Kita pengen ngajak semuanya, ayo ajakin semuanya olahraga di Bali, berwisata di Tabanan, tapi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Lalu kita bikin program-program ini untuk apa? Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita ingin menghidupkan kembali dunia pariwisata, khususnya di Bali, di Tabanan. Karena Bali, seperti saya tadi sampaikan, bahwa sudah sangat mendunia sekali. Sehingga kalau kita bikin kegiatan di situ, mudah-mudahan didengar oleh negara-negara lain. Sehingga apa? Ketika pariwisata kita, internasional kita sudah dibuka, orang bisa menjadikan Bali sebagai list pertama untuk tujuan pariwisata. Kemudian mensosialisasikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ini sangat baik sekali, khususnya bagi traveler tadi yang bepergian, supaya tetap aman dengan hashtag berangkat sehat, pulang sehat. Pastilah semua orang yang ingin bepergian, apakah tujuannya untuk sebuah event olahraga, ataukah tujuannya untuk sekedar liburan, atau sekedar latihan untuk surfing di Tabanan, karena memang itu sangat menarik sekali. Tetap dalam rangka di dalam perjalanannya, pada saat di sana, pada saat mampir ke restorannya, pada saat di hotel dan lain-lain,
tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ini yang terus berulang-ulang, tidak capek, tanpa lelah kita suarakan, kita ajak semuanya supaya apa? Orang yang tadinya takut untuk keluar rumah untuk berwisata menjadi lebih pede berani. Karena apa? Karena ternyata sesama traveler ini kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan itu sehingga pada berani. Sehingga wisata di Bali khususnya hidup lagi, rame lagi, walaupun dengan pola yang berbeda. Era new normal ini tentunya yang tadinya nggak perlu masker, sekarang perlu masker, dan sebagainya. Kemudian kita juga tentu mempromosikan destinasi wisata, mempromosikan hotel-hotel di Bali, mempromosikan restoran-restoran di Bali, tentu yang mereka menggunakan protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya banyak orang nggak tahu, mereka berpikir bahwa di hotel itu hanya menggunakan masker dan hand sanitizer aja. Padahal tidak. Bahkan ketika pegawai mau masuk ke kamar untuk ngeberesin kamar kita, itu mereka sendiri sudah pakai hand sanitizer, masker, face shield, kemudian sarung tangan, dan sebelumnya juga sudah didisinfektan. Kemudian barang-barang perabot-perabot kita yang di dalam kamar-kamar itu juga sudah didisinfektan. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita sosialisasikan juga supaya masyarakat kita sendiri percaya sepenuhnya bahwa berwisata di dalam negeri ini aman sekali. Kesempatan ini memang harus kita ambil sebelum penerbangan internasional kita dibuka. Wisatawan di Indonesia ini kan luar biasa banyak sekali internal ya. Jadi mereka itu akhirnya perginya yang tadinya berpikir mau pergi ke luar negeri, mau berpikir kemana, akhirnya enggak. Mereka mutusin, udah kita liburannya ke Bali aja. Apalagi tadi ngedengerin paparannya Ibu Bupati Tabanan. Saya sendiri secara pribadi tertarik sekali dan pengen banget berangkat ke sana. Pengen ngelihat langsung, pengen merasakan. Karena ada banyak-banyak destinasi-destinasi yang saya belum pernah lihat langsung. Biasanya kan kalau yang ke Bali yang umum-umum aja. Nah, inilah yang kami lakukan dari Pertiwi Indonesia, kemudian Perempuan Indonesia Maju, kita sama-sama untuk mensosialisasikan, membantu pemerintah, membantu para UMKM, pedagang souvenir, restoran yang berada di destinasi-destinasi wisata agar kita sama-sama mensosialisasikan penggunaan protokol kesehatan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Karena dasar dari semuanya itu adalah di situ. Ketika kita sudah patuh, mudah-mudahan orang jadi lebih percaya untuk datang ke tempat kita. Saya rasa Mas Odi, saya nggak perlu banyak-banyak lagi bercerita karena ini saya udah menarik sekali nih ngedengerin tadi satu-satu, semua luar biasa sekali. Alangkah baiknya juga mungkin kalau kita tetap pada era pandemi ini tetap terus menggaungkan, mensosialisasikan mengenai yang tadi saya sering ulang-ulang mengenai kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Di Pertiwi sendiri ada 19 cabang, 16 di berbagai tempat di Indonesia, 16 cabang, dan kemudian ada 3 di luar Indonesia, dan kita semua bergerak serentak bersama Perempuan Indonesia Maju juga untuk mensosialisasikan hal yang sama, guna menekan penularan, guna juga untuk tetap bisa beraktivitas di luar tanpa rasa takut, tanpa rasa was-was. Artinya kalau kita sudah memenuhi semua syarat itu, sebetulnya kita nggak perlu takut. Kita bisa datang ke Bali, kita bisa datengin Tabanan, kita bisa ikutan surfing, kita bahkan tadi saya tadi pagi seperti Pak Ade Lukman bilang, tadi ada acara di KONI Pusat, pelantikan, kita tetap bersosialisasi, tetapi semuanya mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, berjarak, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, mari kita bahu-membahu, membantu pemerintah, mensosialisasikan hidup sehat, berwisata nyaman di era pandemi, di era new normal ini. Saya rasa dari saya sekian saja Mas Odi, terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. We watched the light as it set from the sun. All the ways we could run, all the ways we could run. Oh my, yeah. Can you see the light from outer space? What was said, what was done as the time had arrived. All the ways we could run, all the things we could try. Oh my, yeah. Can you tell me where this is going to lead? All the lights are shining on the sea as the rolling waves crash along the beach. And our minds were meant to sail, take a rest from our thoughts, take a break from this world, and we'll feel miles away from the places that we used to be. As we lay in the sand and we stare at the sky, watch the moon dancing white as the stars light your eyes. Oh my, yeah, there's no place on earth I'd rather be. And my, yeah, this night just don't feel real, but I can feel your touch, promise you won't let go.